tentu akan lebih banyak nanti disampaikan, dikupas oleh para narasumber kita. Untuk kesempatan pertama, yaitu ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Direktur Lembaga Visi Nusantara. Saya persilakan kepada Pak Denny Gunawan. Baik, terima kasih Kang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang semuanya yang saya hormati, Bapak Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah, Pangestu Kang. Ya, di tengah situasi kondisi politik lokal Bogor yang hari ini mulai menghangat Pak. Mudah-mudahan tetap sehat. Pak Yus Fitriadi, Bapak kita, selamat siang, semoga sehat. Ada Bunda Atik Setiawati, Ketua Markas Pejuang Bogor. Ini Assalamualaikum, terima kasih. salam kenal Bunda. Ada Bang Rai nanti bergabung, ada Pak Karna yang nanti dari Lembaga Studi Visi Nusantara yang akan memberikan perspektifnya tentang tema kita pada hari ini terkait kunjungan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor ke Bali. Ini kan menimbulkan polemik karena memang beberapa hal yang mesti kita juga sambut sebagai lembaga studi visi Nusantara yang juga mengamati isu-isu lokal dalam konteks Kabupaten Bogor. Ini menjadi menarik untuk dipahami oleh publik seperti itu, karena memang Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat di pemilu pilkada daerah dan dia merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Nah, diskusi ini penting karena memang orang memaknainya menjadi lain nih Pak Ketua Dewan, Pak Rudi. Ada yang memahami ini sebagai, makanya kita gunakan tanda petik pelesiran itu, dalam konotasi bahwa itu jalan-jalan yang dibungkus dalam diksi yang lebih akademis, misalnya studi banding, atau kunjungan kerja yang lebih familiarnya. Tapi memang harus dilihat, kalau memang ini kunjungan kerja atau studi banding terkait persoalan peningkatan pengamanan aset daerah, terkait tata kelola lahan itu, ini juga harus dilihat apa ukuran sehingga perlu dilakukan studi banding atau kunjungan kerja ke Bali, kemudian risetnya seberapa jauh Bali menjadi tujuannya, kemudian komparasi itu dilakukan dalam konteks seperti apa, dan kalau memang seperti itu nanti kita tunggu komitmennya seberapa jauh kemudian aplikasinya di Kabupaten Bogor, seperti itu. Kalau itu tidak terjadi outputnya di Kabupaten Bogor, ya maknanya tentu pelesiran yang dibungkus dalam konteks diksi. Menjadi menarik memang kunjungan ini dilakukan dalam situasi pandemi, Pak. Bapak Ibu, teman-teman semua, para aktivis Kabupaten Bogor khususnya dalam situasi pandemi kan orang tahu ya, kesulitan selama 2 tahun lebih ini hampir, orang sudah yang betul-betul punya uang tanggung itu di tabungannya betul-betul sudah habis saya kira, dan bahkan yang tidak punya uang itu saya tidak tahu apa yang dihabiskan dari kantong mereka untuk bisa bertahan hidup sampai hari ini. Belum lagi ini menjelang Ramadan Pak, harga kebutuhan pokok kemudian mulai naik, perlahan merangkak naik, situasi ada kemudian minyak goreng, kemudian makanan-makanan yang sehari-hari harusnya ada di meja makan rakyat atau orang-orang seperti kita ini, itu seperti tempe, tahu itu juga hilang. Nah, ditambah ada kepergian anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor ke Bali, kira-kira begitu. Di tengah situasi pandemi yang seharusnya menjadi contoh supaya tidak berpergian atau menjaga diri supaya tidak dicontoh oleh masyarakat karena mengurangi arus penyebaran virus itu, ini dilakukan. Kedua, kalau Bupati kemarin menyampaikan itu kemiskinan di Kabupaten Bogor itu meningkat.
ternyata tidak turun, justru meningkat, walaupun kemudian dari tahun 2020-2021 itu peningkatannya dapat ditahan, tapi tetap meningkat aja, tidak mengalami penurunan, kira-kira begitu. Nah, ini juga menyedihkan sebetulnya. Apakah ini relevan? Atau bahasanya kalau mungkin lebih agak keras sedikit, apakah ini sebuah etika yang baik dari anggota dewan yang merupakan representasi yang seharusnya dapat memberikan, membantu menyiapkan peraturan-peraturan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, kira-kira begitu. Nah, sisi yang kedua yang disoroti ini menjadi penting, Pak Ketua Dewan, Pak Rudi, itu ada statement yang ternyata berbeda. Kalau dibaca dari media, mungkin nanti bisa diklarifikasi bahwa ternyata ini tidak diketahui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Nah, kemudian di media, di berita lain disampaikan, enggak kok, sudah terjadi koordinasi sehingga kami berani berangkat ke Bali. Nah, ini ada apa sebetulnya dalam komunikasi politik yang terjadi di anggota dewan itu? Jika yang disampaikan Pak Rudi yang kami baca di media itu benar, ini ada asumsi bahwa terjadi sebuah ada semacam bahayanya, ada sebuah delegitimasi terhadap posisi atau posisi ketua DPRD tersebut. Nah, ini yang akan didiskusikan oleh para pakar, saya kira para aktivis Bogor, dan Pak Rudi mungkin nanti memberikan gambarannya seperti apa sih ini. Situasi udah beberapa hari terus jadi perbincangan masyarakat Bogor khususnya. Begitu. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny Gunawan, Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara, yang telah menyampaikan kata-kata pengantar yang mana menjadi landasan dari diskusi kita pada siang hari ini. Baik, berikutnya langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto, untuk bisa memaparkan atau menjelaskan terkait topik diskusi pada siang hari ini. Silakan Pak Rudi. Ya, nuhun Kang Firman Firdiansyah selaku moderator acara hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Kang Yus Fitriadi, ke Pak Soekarna dan Pak Ray Rangkuti, dan juga tentunya Bunda Ati yang hari ini hadir, dan juga yang saya hormati tadi sudah disampaikan juga pengantar dari Pak Denny Gunawan dari Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara, dan juga yang saya hormati para rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan aktivis yang ikut serta dalam diskusi publik pada hari ini. Jadi tentunya hari ini pun saya mengikuti diskusi ini supaya ada sebuah gambaran. Jadi kita bukan hanya membahas, bukan cuma sekadar diskusi terkait kunjungan kerja yang kemarin ramai diberitakan, tapi supaya ada sebuah pemahaman dari kunjungan kerja yang sudah berjalan selama ini dan kunjungan kerja ke depan itu aturan, dasar, dan lain sebagainya seperti apa, tentu saya akan sampaikan pada hari ini. Nah, pertama mungkin saya menjawab dulu terkait dengan yang disampaikan Kang Denny tadi. Kenapa kok ada perbedaan persepsi? Nah, ini saya mencoba untuk mengklarifikasi dulu di awal bahwa kita di minggu kemarin ada satu hari libur nasional, yaitu di hari Kamis, hari libur Nyepi. Jadi memang surat tersebut masuk di hari Jumat. Kebetulan di hari Senin sore itu ada 1-2 orang wartawan yang mengkonfirmasi kepada saya. Nah, akhirnya kan di pemberitaan cukup ramai. Padahal di pemberitaan tersebut sebenarnya mengutip dari berita-berita yang sudah muncul. Tidak semua media melakukan wawancara secara langsung kepada saya. Nah, mekanisme kunjungan kerja di DPRD itu pertama adalah dilakukan dulu musyawarah di tingkat komisi kepada seluruh anggotanya terkait tujuan, terkait pembahasan, dan lain sebagainya. Setelah disepakati,
pimpinan komisi mengajukan kepada pimpinan DPRD, yaitu koordinator komisi atau koordinator badan. Nah, sudah diajukan permohonan tersebut kepada koordinator Komisi 1. Nah, di koordinator Komisi 1, karena tadi di hari Kamis ada tanggal merah, di hari Jumat sudah diterima oleh koordinator Komisi 1, baru masuk ke saya mungkin di hari Senin, dan di hari Senin pun saya belum sempat untuk membaca, akhirnya saya belum berani memberikan keputusan. Kepada wartawan tersebut saya menyampaikan, pertama, saya belum mengetahui, nanti coba saya cek kembali, karena memang terkait nota dinas perjalanannya belum sampai kepada saya. Nah, dari statement saya tersebut, hanya ke 1-2 orang, akhirnya beritanya luar biasa besar. Dan ini saya juga mohon maaf apabila akhirnya menjadikan kegaduhan dan jadi multitafsir yang beragam di masyarakat. Tapi intinya hari ini kita bicaranya bukan hanya terkait kunjungan kerja DPRD yang kemarin dilaksanakan ke Bali. Tapi kita melihat supaya kita pun sama-sama punya pemahaman yang sama, karena pada prinsipnya apapun yang terjadi di lembaga DPRD, tentu saya harus bertanggung jawab, dan langkah yang sudah diambil oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, sebetulnya langkah prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, ini pun nanti bisa diklarifikasi ke beberapa media yang sudah menerbitkan berita, apakah dilakukan wawancara kepada saya secara langsung atau memang mengutip. Nah, pasti nanti ujungnya adalah memang mengutip dari media yang awal, dikutip yang kedua, ketiga, media kelima, media ke-10, akhirnya jadi multitafsir yang luar biasa. Nah, jadi memang di DPRD sendiri, kalau kita bicara terkait kunjungan kerja, kemarin pun kami menyampaikan ke Kang Yus, Kang, ini diskusi publiknya judulnya nggak bisa diganti ya Pak. Nah, dan akhirnya saya pun ya sudah, kalau memang judulnya harus seperti itu, intinya supaya kita punya pemahaman yang sama. Memang bicara fungsi, tugas, dan DPRD terkait kunjungan kerja, kita pahami dulu terkait dasar-dasar hukumnya dulu. Memang dasar hukumnya jelas ada. Yang pertama yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Di pasal 161 poin I, yaitu menyebutkan menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Lalu yang kedua, ada di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Di poin 3 berbunyi bahwa fungsi pengawasan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain. Lalu di poin 2, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja. Sebenarnya aturan-aturan yang lain sebenarnya cukup banyak. Jadi tadi pun saya sudah menjelaskan terkait adanya kunjungan kerja Komisi 1, ini menjadi sebuah gambaran buat saya, dan saya pun harus menjelaskan, pemberitaan ini bukan yang pertama. Yang sebelum-sebelumnya pun pasti sudah ada. Nah, ini supaya ke depan juga kita sama-sama punya pemahaman, punya persepsi yang sama, dan saya pastikan bahwa kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bogor bukan untuk jalan-jalan atau dijudulkan seperti tadi untuk pelesiran. Nah, karena kita contohkan kunjungan kerja yang terakhir, yaitu ditujukan ke kota Denpasar, Provinsi Bali. Dan setiap hasil kunjungan kerja, komisi-komisi atau badan pasti memberikan laporan. Dan laporan tersebut kita bawa ke ranah, bisa ranah rapat pimpinan atau ranah rapat badan musyawarah. Nah, ini hanya substansinya saja saya sampaikan. Salah satunya adalah kemarin kunjungan kerja Komisi 1 yang ke Bali, poin pertama adalah tujuan DPRD Kabupaten Bogor studi banding ke DPRD Kota Denpasar Provinsi Bali, yaitu karena melihat
Kota Denpasar dalam pengelolaan dan upaya Pemda dalam menjaga aset daerah relatif lebih baik. Lalu ada poin berikutnya, karena mereka fokus yaitu terkait pengelolaan lahan, pemanfaatan lahan. Lalu yang berikutnya, jika lahan milik pemerintah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan daerah, maka pihaknya akan melihat potensi ekonomi yang dimiliki kawasan tersebut dan atau kebutuhan dukungan kegiatan adat. Jika ternyata secara potensi ekonomi, aset tersebut tidak mampu mendatangkan sumber pendapatan daerah dan luas lahan yang terhitung kecil, maka salah satu solusi untuk peningkatan pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan melalui hibah kepada pemerintah desa atau kelurahan, antara lain dikembangkan menjadi desa wisata sehingga mendukung Bali sebagai daerah atau destinasi utama pariwisata. Sebenarnya ada poin-poin banyak dan tidak saya sebutkan satu persatu. Intinya adalah satu, kami menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Bogor periode 2019, periode 2024, DPRD hari ini berbeda dengan DPRD periode beberapa tahun sebelumnya. Sebelum ada Undang-Undang MD3, posisi kita dengan DPR RI mungkin sama. Tapi setelah ada Undang-Undang MD3, posisi kita jauh berbeda. Di mana di tahun 2020 pun ada peraturan presiden nomor 33. Jadi kalau bicara kunjungan kerja hari ini pelesiran, saya menyampaikan ini sebagai sebuah gambaran. DPRD Kabupaten Bogor, dan ini berlaku di DPRD Kabupaten Kota lainnya, kita melaksanakan kunjungan kerja contoh dalam daerah. Ini kalau bicara insentif, kita harus melakukan 8 jam per hari. Itu pun kalau bicara uang insentif, kita hanya dibayar Rp80.000. Lalu yang kedua, kalau dibilang ini sebuah jalan-jalan atau pelesiran, DPRD Kabupaten Bogor dari 2019-2024, di tahun 2019-2020, 2020-2021, kita DPRD ini memiliki anggaran kunjungan kerja luar negeri. Ini belum pernah kita sampaikan kepada masyarakat. Anggaran kunjungan kerja luar negeri untuk pimpinan DPRD itu setahun 5 kali. Untuk anggota DPRD setahun 2 kali. Kalau kita memilih untuk jalan-jalan, kita memilih untuk pelesiran, anggaran kunjungan kerja luar negeri akan kita gunakan. Tapi yang terjadi apa? Dari 7 fraksi DPRD Kabupaten Bogor, semuanya menolak untuk direalisasikan. Kenapa menolak untuk direalisasikan? Tolong ditahan, tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri. Anggaran tetap kita simpan. Di APBD perubahan bisa dicek ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Setiap APBD perubahan, anggaran tersebut kita berikan untuk pemerintah Kabupaten Bogor beberapa pos yang krusial. Di 2020 anggaran tersebut kita geser untuk menambah anggaran belanja tidak terduga. Dan itu didorong oleh seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Sama halnya dengan tahun 2022. Orang yang dipanggil dari si sales. Di tahun 2022, DPRD Kabupaten Bogor pun memiliki anggaran kunjungan kerja luar negeri. Padahal kalau kita mau gunakan dari 2019 bisa, 2020 bisa, 2021 bisa, dan tahun ini pun bisa. Tapi di tahun ini pun rekan-rekan anggota DPRD menyepakati tidak akan kita gunakan. Kenapa tidak ingin kita gunakan? Karena kita pun tidak ingin dalam masa kondisi pandemi COVID ini, kita harus pergi jauh dan nanti dianggap kalau kita keluar negeri, apalagi ini keluar negerinya bukan di wilayah Asia. Tapi dari tahun 2019, kita memiliki anggaran kunjungan kerja luar negeri untuk ke Eropa dan ke Amerika. Dan itu pun tidak ada satupun yang diserap. Padahal mekanisme keberangkatannya sama. Dan hari ini DPRD Kabupaten Bogor, kalau disuruh memilih, pilih pergi perjalanan, kunjungan kerja, rapat-rapat koordinasi, pasti akan memilih yang terdekat. Kenapa memilih yang terdekat? Pada saat kita berangkat, seperti yang diberitakan hari ini, berangkat ke Bali. Berangkat harus pakai PCR.
Apakah PCR dibiayai oleh negara, oleh APBD? Tidak. Semuanya harus biaya pribadi. Nah, dan saya pun sebetulnya mengapresiasi rekan-rekan anggota DPRD, mau diberitakan seperti apapun, beliau-beliau teman-teman tidak ada yang berteriak lantang, berteriak keras. Justru malah rekan-rekan DPRD menyampaikan kepada saya, ketua, cukup ketua yang ngomong. Kalau kita ikutan ngomong, nanti tidak baik, kita adalah representasi mewakili masyarakat. Dan bicara kunjungan kerja ke Bali sendiri, waktunya hanya 3 hari. Berangkat di hari Senin untuk keberangkatan, Selasa rapat dari pagi hingga sore, Rabu sudah pulang. Jadi kalau dianggap hari ini mereka jalan-jalan atau dianggap pelesiran, saya rasa kurang tepat. Dan saya pun melihat mereka melaksanakan rapat dengan baik, dengan benar, dan hasil rapatnya pun dikirimkan kepada pimpinan DPRD untuk direkomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan desa wisata, lalu yang kedua terkait pemanfaatan aset yang dilaksanakan oleh Komisi 1. Di tahun sebelumnya, kita pun sama. Contoh, tidak pernah ada berita pada saat kita berangkat ke Banyumas. Tidak ada berita pada saat kita berangkat ke Jawa Timur. Padahal sebetulnya lebih jauh ke Banyumas daripada ke Pulau Bali. Kalau bicara jarak lebih jauh Bali. Tapi kalau ke Bali, naik pesawat 1,5 jam sampai. Tapi ke Banyumas, lalu ke Cilacap, kita harus menempuh perjalanan darat 8 jam. Fungsinya untuk apa? Di tengah-tengah masa pandemi, akhirnya kita ingin ada sebuah payung hukum, ada peraturan daerah yang pemerintah Kabupaten Bogor miliki untuk menaungi terkait penanganan COVID. Kenapa kita harus ke Banyumas? Karena satu-satunya yang memiliki perda bahaya penyakit menular adalah Kabupaten Banyumas. Kita rapat secara Zoom, secara daring kita lakukan, akhirnya kita datang ke lokasi, implementasi perdanya seperti apa di rumah sakit yang sudah berjalan di Kabupaten Banyumas, kita melihat secara langsung, kita diskusi secara langsung, akhirnya kita terapkan Kabupaten Bogor memiliki perda bahaya penyakit menular. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Dan melihat kondisi Bali hari ini, dan ini pun sebetulnya sebuah pesan buat kita bersama, kenapa kita nggak bangga melihat Kabupaten Bogor yang punya tagline Sport and Tourism? Kalau kita main ke Bogor, kenapa nggak identik dengan kita berwisata, kita tidak identik dengan kita jalan-jalan? Padahal Bogor jelas, tagline-nya Sport and Tourism, olahraga dan pariwisata. Bali tidak ada tagline itu. Tapi kesan di masyarakat pada saat kita masuk Bali, pasti kesannya adalah berlibur dan jalan-jalan. Image itu sudah melekat kuat di Bali. Saya ke Bali terakhir tahun lalu. Tahun lalu saya ke Bali, saya melihat kondisi Bali di tengah-tengah masa pandemi COVID. Kondisi Bali berbeda jauh dengan kondisi 3 tahun sebelum memasuki masa pandemi COVID. Yang tadinya kalau kita bicara Pantai Kute, ada 10, ada 20 resto, yang buka paling hanya 2. Objek-objek wisata, para investor sudah keluar, karena konsumennya sudah tidak ada. Apalagi ini masuk di tahun ketiga, di tengah-tengah masa pandemi COVID, DPRD ada yang berkunjung ke Bali, saya yakin kondisinya pasti lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kami memberikan sebuah gambaran bahwa apabila kemarin beritanya memang cukup ramai, hal ini dikarenakan wawancaranya hanya 1 dengan 2 media, dikutip ke media-media berikutnya, sehingga ada puluhan media yang memberitakan dan tidak konfirmasi secara langsung, dan dari statement tersebut seakan-akan ini ada ketidaksinkronan antara Komisi 1 dengan pimpinan DPRD. Sebetulnya bukan itu. Kalau dikonfirmasi kembali, pasti perkataannya akan lain. Karena pada saat itu pagi hari, siang hari ditanya, apa betul
Komisi 1 sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Bali, saya pastikan dulu. Karena saya belum mendapat informasi dan nota dinas juga belum saya baca. Nota dinas pun belum saya terima. Karena nota dinas ada di kantor. Nah, ternyata berita itu muncul, lalu Komisi 1 memberikan statement yang berbeda, dianggapnya adalah, loh kok tidak ada kecocokan komunikasi antara pimpinan DPRD dengan Komisi 1. Nah, ini sebagai sebuah gambaran terkait kunjungan kerja DPRD di tengah-tengah masa pandemi, kita pun sense of crisis yang digunakan oleh teman-teman juga mereka sangat melihat, dan kita pun menahan untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja yang sifatnya tidak urgent, tidak krusial, dan justru malah sekarang kita akui kita sangat aktif melaksanakan rapat-rapat koordinasi atau bisa disebut kunjungan kerja dengan wilayah sekitar kita. Contoh Kota Bogor, Kota Depok, supaya dalam pengambilan kebijakan kita pun selaras seragam dengan wilayah-wilayah di sekitar Kabupaten Bogor. Sekali lagi saya pun menyampaikan, kalau hanya untuk sekadar jalan-jalan, bisa dilihat anggaran kunjungan kerja luar negeri DPRD Kabupaten Bogor itu 1 tahun anggarannya tidak main-main. 1 tahun anggarannya kurang lebih 12 miliar untuk keluar negeri. Dari tahun 2019 hingga tahun ini 2022 tidak pernah sekalipun anggaran tersebut digunakan. Yang kedua, tidak pernah anggaran tersebut diparkir sampai akhir tahun. Tujuan kita tetap dianggarkan, tapi di APBD perubahan pada saat SKPD terkait lainnya, khususnya menyangkut bidang kesehatan, tidak punya anggaran tersebut kita geser untuk menutup beberapa kekurangan-kekurangan anggaran yang ada. Nah, mungkin demikian saya sampaikan. Intinya sekali lagi, saya pun sebagai pimpinan DPRD memohon maaf apabila dengan adanya pemberitaan tersebut menjadi gaduh. Dan yang terpenting satu, kita berharap kita bersama-sama membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi. Mungkin itu, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang sudah menjelaskan pemberitaan-pemberitaan beberapa hari ini sehingga bisa informasinya lebih komprehensif dan tidak lagi parsial diterima oleh publik. Baik, berikutnya kita ke narasumber kedua yaitu Pak Yus Fitriadi, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju. Bagaimana dari Pak Yus melihat pemberitaan beberapa hari ini? Saya persilakan Pak Yus Fitriadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Banyak kawan-kawan aktivis, kawan-kawan MPB, alhamdulillah juga banyak bergabung. Kawan-kawan Lembaga Studi Nusantara, juga kawan-kawan media juga banyak bergabung di sini. Dan yang paling saya hormati dan amat sangat apresiasi yaitu hadirnya Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Pak Rudi. Saya pikir sangat apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk pengawalan terhadap program-program kinerja DPRD Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai bentuk klarifikasi terhadap publik apa yang kemudian terjadi di beberapa hari terakhir pada kesempatan ini yang menyangkut dialektika politik di kelembagaan Dewan di Kabupaten Bogor. Terima kasih juga yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ada kawan-kawan narasumber dari Ketua MPB Bunda Atik, kemudian ada juga aktivis nasional Bung Rai Rangkuti, dan juga Pak Karna dari internal Lembaga Studi Visi Nusantara. Saya pikir ini sebagai bentuk komitmen bagaimana Lembaga Studi Visi Nusantara itu akan senantiasa mengawal dan meminta publik untuk terus mengawal berbagai macam kebijakan dan kinerja baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Bogor. Nah,
ada beberapa hal memang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan dalam tanda kutip pelesiran atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor. Yang pertama, saya pikir kita tidak pernah di dalam narasi manapun berbicara legal standing hukum dari kinerja atau aktivitas kelembagaan dewan, karena sudah pasti paham berbagai macam kegiatan itu tidak melanggar aturan kan gitu. Nah, namun kita lebih pada bicara etika dan empati. Saya sampaikan di beberapa media itu adalah kita bicara etika dan empati. Nah, ketika berbicara etika dan empati, maka kita bisa melihat kondisi masyarakat pada kesempatan ini yang tadi sudah banyak disampaikan akibat dampak pandemi, kemudian juga kelangkaan berbagai macam produk sembako, sehingga masyarakat cukup harus antri panjang dan seterusnya. Nah, anggota dewan kita jalan-jalan ke Bali. Nah, gitu kira-kira. Pelesiran ke Bali atau kunjungan kerja ke Bali. Nah, saya pikir ini juga yang menjadi kritik kami masyarakat, ya karena memang ketika kunjungan ke luar negeri kemudian bisa dibatalkan ataupun anggarannya bisa direfocusing. Nah, kenapa kemudian kunjungan-kunjungan itu juga tidak lebih kepada kunjungan di internal kota? Ya, misalnya kunjungan ke kecamatan, kunjungan ke dapil, kunjungan untuk melihat aspirasi masyarakat, regulasi apa yang kemudian penting untuk menaungi masyarakat yang mendesak. Gitu. Nah, saya juga tidak menampik bagaimana kemudian banyak titik lemah dari pengelolaan aset negara di Kabupaten Bogor. Namun kemudian saya pikir kita juga harus berpikir rasional, berpikir logik, apakah kemudian tepat dalam kondisi hari ini, ketika dalam perspektif etik dan simpati, kita harus berkunjung ke pasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat memang tujuannya pun tidak apple to apple. Nah, kira-kira kalau berbicara di Kota Denpasar itu selain memang kota, kita kabupaten. Nah, tidak apple to apple. Nah, kota tentu tata kelolanya sejak awal mungkin sudah relatif rapi, ditambah juga rata-rata jumlah penduduknya, jumlah kecamatan juga tidak begitu banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang begitu luas dan juga emang apple to apple kabupaten. Itu kira-kira. Nah, sehingga seperti apapun ketika hasil kunjungan kerja apapun yang didapatkan mungkin tidak akan terlalu relevan kan gitu dengan kondisi di Kabupaten Bogor. Nah, sehingga disitulah kemudian muncul, ya kenapa harus ke Denpasar? Gitu. Apakah kemudian ini tidak hanya sekedar pelesiran yang dibungkus dengan kunjungan kerja? Akhirnya muncul itu ke publik. Dan saya pikir cukup logik, cukup rasional. Karena tadi itu tidak apple to apple. Kan gitu. Padahal tahun 2020 ya kalau kemudian kita banyak literasi media itu ya ini faktual atau faktanya begitu atau tidak, itu tata kelola administrasi aset itu disabet oleh Banten, Provinsi Banten sebagai juara satu kan gitu. Nah, artinya menurut saya ya kenapa juga misalnya yang topografinya mirip-mirip dengan Kabupaten Bogor kemudian tidak ke Banten kalau kemudian bicara aset. Ya begitupun ketika bicara sport and tourism. Ya kalau datangnya ke Bali ya insya Allah kita tidak akan pernah bisa menyanyi Bali dalam konteks pariwisata kan gitu. Karena apa? Karena emang brand image Bali itu bukan hanya sekedar urusan nasional tapi juga internasional. Itu sudah dari dulu memang brandnya sudah wisata, pakai tagline atau tidak pakai tagline kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga berbicara mekanisme atau proses. Kan kalau saya lihat karakteristik kawan-kawan anggota dewan, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan, fraksi, komisi misalnya, ya itu kan tidak boleh turun sedikit, kegiatan sedikit, itu langsung diliput oleh media. Begitu kira-kira kan? Reses, kunjungan ke dapil, hanya sekedar makan soto pinggir jalan, kemudian juga hanya sekedar memanen A, B, C, hanya sekedar menginjak lumpur, itu juga diliput oleh media, bahkan terbuka, bahkan diumumkan secara tegas, diikuti oleh kawan-kawan media. Tapi kenapa ketika kunker kemudian cenderung sembunyi-sembunyi? Nah, ini kan juga nggak pernah kemudian publik
disampaikan oleh kelembagaan dewan bahwa tahun ini kelembagaan dewan komisi ini akan berkunjung kemana dan kemana, untuk ini, untuk apa, dan seterusnya. Dan tidak pernah. Kemudian agenda di Bali pun luput dari media. Apa yang mereka lakukan di Bali? Tidak seperti agenda-agenda yang lain yang mereka lakukan di tempat, di dapilnya gitu loh, di konstituennya. Gitu. Artinya ketika kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau memang merasa itu baik-baik saja, kan gitu kira-kira. Nah, saya pikir ini juga penting. Ya dibuka aja kepada publik kalau merasa ini baik-baik saja. Malah justru ketika dibuka ke publik, ya kelembagaan legislatif ataupun personal itu kurang simpati kepada media yang kemudian kepada publik yang mengangkat urusan kungkar-kungkar ini. Nah, saya pikir ini kan ada apa gitu loh? Apakah kurang baik kungkar itu? Itu kira-kira. Atau memang ya mereka sembunyikan sengaja. Nah, saya pikir ini penting kemudian menjadi catatan ke depan kepada kawan-kawan dewan. Kemudian yang keempat, saya kebetulan agak rutin baca, walaupun surat kami sejak udah 2 tahun, surat kami ke anggota ke kelembagaan dewan kami sampaikan meminta laporan kinerja dewan. Karena bagi saya itu bukan sesuatu hal yang harus dikecualikan. Laporan kinerja kelembagaan dewan itu adalah juga informasi publik, gitu loh. Tapi sampai hari ini kami belum bisa mendapatkannya. Tapi kami kemudian baca di media, silakan dibaca di media, itu baru sampai laporan kinerja tahun 2020. Dan di situ tidak tercatat kunjungan kerja itu. Yang tercatat itu hanya 2. Yang pertama, menerima kunjungan kerja sebanyak 125 kali. Dan menerima audiensi sebanyak 7 kali. Kunjungan kerjanya nggak tercatat. Kenapa? Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, ada ke Banyuwangi, ada kemana-kemana. Tapi mana catatannya? Dan mana hasilnya? Itu nggak ada di laporan kinerja itu. Kalau silakan kawan-kawan media ataupun kawan-kawan yang hadir di sini, silakan dicek. Kalau kemudian kunjungan kerja menemukan sesuatu yang positif, ya dimasukkan dong ke sana. Dalam laporan kinerjanya. Nah, saya pikir ini penting untuk catatan ke depan supaya kemudian publik yang diwakilinya tidak curiga, tidak akan berbuat kegaduhan. Kan gitu. Nah, kemudian juga yang kelima terakhir, saya pikir karena di laporan kinerjanya itu tidak masuk, maka dari berbagai hasil kunjungan kerja itu berbentuk apa setelah sampai di Kabupaten Bogor. Tadi disampaikan misalnya, ketika kunjungan ke Banyuwangi, hasilnya adalah produk peraturan daerah terkait dengan penanggulangan bencana penyakit, gitu loh, penyakit menular dan sebagainya seperti COVID. Nah, kemudian yang lain mana? Gitu loh kira-kira. Dan itu saya pikir buka ke publik, gitu, supaya memang publik paham pentingnya kunjungan kerja itu. Kan gitu. Dan sampai hari ini saya tidak begitu banyak mendapat informasi terkait dengan pemberitaan apa yang dikerjakan kunjungan kerja, kemudian juga hasil kunjungan kerja, dan berapa kali setiap tahun itu juga tidak kami dapatkan. Karena apa? Karena memang dalam laporan kinerjanya nggak ada. Kan gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir baik kepada kelembagaan dewan, ya tadi betul kata Bunda Atik, penting kemudian keberadaan Sekwan itu juga kita juga berhak mendapatkan laporan secara detail kinerja dewan itu, karena itu mereka wakil kita, dan gitu. Nah, bahkan mungkin ya kita semua berharap lah media kemudian juga publik juga bisa mendapatkan laporan kinerja setiap tahun. Nah, supaya memang kita merasa terwakili dengan kinerja dewan yang saat ini mewakili kita di gedung parlemen. Nah, saya pikir itu pengantar saya atas perhatian dan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyampaian saya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yus yang telah memberikan catatan-catatannya terhadap kunjungan kerja DPRD Kota Bogor yang kemarin ke Kota Denpasar ya.
Baik, kita sekarang bergeser ke narasumber ketiga, yaitu ada Bunda Atik Yulistiawati, Ketua Markas Pejuang Bogor. Bagaimana Bunda Atik melihat topik diskusi kita pada siang hari ini? Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya lihat setelah dari penjelasan dari Mas Rudi Ketua tadi, ya sangat bijak. Sebagai bapaknya di situ baguslah untuk meredam rame. Tapi tetap ini harus menjadikan underline untuk kedepannya. Yang pertama, menurut kami ini adalah administrasi. Administrasi mungkin harus lebih backdate ya, lebih ke belakang ini tidak terlalu mendadak. Ini kalau memang sudah dikoordinasikan secara lisan, sudah diputuskan bersama, misalnya seperti itu. Kedua, ada yang perlu menjadi perhatian juga, yang tadi, kenapa mesti Bali. Nah, ini karena memang, dan ini harus sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020, itu ada pasal yang mengatakan paling bawah itu tentang ini akan pasti menjadi perhatian publik. Nah, jika ini ada feelingnya ke sana, masyarakat akan pasti, wah ini kalau misalnya ke Bali, nanti pasti ramai. Ini akan pasti menjadikan perhatian publik. Nah, di saat yang tadi krisis yang seperti sekarang ini, alangkah baiknya, mohon maaf, mungkin harus bijak lagi agar menjadi, kan tadi sudah disampaikan, menjadi perhatian, tidak tempat yang menjadi perhatian publik. Akhirnya berkonotasi yang beda-beda dan wah ini jangan-jangan pelesiran karena ini disambung dengan liburan dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya sangat wajar kok masyarakat berpendapat macam-macam, berasumsi yang aneh-aneh, itu sangat wajar sekali mengingat sekarang tuh seperti ini di saat zamannya lagi susah sembako, susah lagi benar-benar yang berhubungan dengan masyarakat bawah gitu. Dan juga ini harus peran juga dengan Badan Kehormatan. Badan Kehormatan ini harus memantau walaupun ini wah itu mah harus cuman ringan, kesalahan ringan misalnya itu. Sebenarnya nggak salah mungkin di Dewan itu dianggap tidak salah, tapi tadi ini akan menjadi perhatian publik, itu masih menjadi dalam pelanggaran. Nah, walaupun itu ringan. Nah, mestinya ini buat pembelajaran ke depan buat semua, baik di Dewan semuanya. Mohon maaf mungkin dengan Mas Rudi sendiri, agar mungkin agak lebih ditekankan kepada semua di bawah, teman-teman anggota ini, agar kalau mau memutuskan tadi jalan dianggap orang-orang pelesiran atau jalan-jalan atau kunker, itu ya harus milih yang tepat di saat momen yang tepat. Jadi tidak asal ya punya mau ke situ, menurut kita itu bagus, ada bagus, tapi saat momen ini pas apa tidak, ini yang harus menjadikan concern untuk kedepannya. Dan nah seperti yang tadi Kang Yus bilang benar, outputnya ini yang penting sekali, agar mungkin ini sebelum, before dan afternya ini ada dipajang. Before-nya di misalnya ada akan kunjungan si anggota Dewan si komisi berapa di mana misalnya gitu. Nah setelahnya pun ada dipajang misalnya, atau kalau nggak dipajang misalnya ditayang misalnya inti-intinya, mendapatkan outputnya seperti apa, sehingga masyarakat ini puas dengan oh iya wajar kok mereka memang kerja, melakukan kunjungan kerja yang memang saat sekarang memang dibutuhkan buat studi banding, memang buat perbaikan di dewan-dewan Kabupaten Bogor ini. Karena ini tidak, kalau apalagi ini sudah menjadikan perhatian publik, ini ya harus menjadikan underline banget untuk semuanya, bukan untuk yang tadi yang dibahas yang komisi 1 saja, tapi semua komisi, karena punya anggaran yang tadi.
yang berikutnya kami sebagai pengamat atau social control mengapresiasi kepada tadi Mas Rudi sebagai Ketua Dewan mengajak teman-teman itu ngerem agar ada anggaran yang ke luar negeri, kunker ke luar negeri itu ditahan, dialihkan ke yang lebih dibutuhkan. Kalau itu sangat apresiasi, tapi jangan sampai tadi dicoreng. Dan nah tadi kenapa saya bilang mestinya ada Sekwan, Kang Sekwan ada di sini mestinya melihat begitu ramainya seperti ini pasti ada ternyata kalau begini harus begini gitu. Ini yang kesalahan salah satunya mestinya kalau walaupun tadi Kang Mas Rudi sudah bilang sudah ada koordinasi sebelumnya, tapi secara administrasi kan belum ditandatangan, belum sampai meja saya. Mestinya jangan pergi dulu sebelum ini clear, sudah tanda tangan semuanya dari ketua loh. Nah, jadi kalau misalnya zaman kan sudah canggih, kalau tadi nggak sempet waktunya, spare waktunya sangat mepet banget, ya mungkin bisa difoto suratnya di di WA, bisa ini kami mau berkunjung ke sini bla 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 dan sebagainya, karena waktunya sudah sangat mepet. Ini butuh tanda tangan sekarang karena sudah harus booking tiket, harus booking tempat dan lain-lain seperti itu, sehingga tidak terkesan tadi memang baru masuk, belum lihat atau baru masuk Senin tapi ini sudah berangkat kan terlalu mepet misalnya seperti itu. Jadi harus well prepare banget semuanya. Ya ini buat masukan saja sehingga tidak ada akhirnya terkesan yang seperti yang sudah dibahas, beredar di mana-mana, simpang siur beritanya dan lain-lain. Jadi harus semuanya clear buat administrasinya dan setujui. Nah, termasuk ini apakah sudah disetujui atau belum tujuan kembalinya, atau karena memang sudah menjadi topik berita sebagai headline news, sehingga ya maksudnya harus bijak menjawabnya seperti itu. Jadi anggap aja nggak apa-apa, ini sentilan-sentilan ini kan harus diberikan, karena kalau tidak ada sentilan, ya ada yang dikit gitu kan, nanti bablas akhirnya ya lost control, tidak baik gitu. Ini ambil positif semuanya ini, kalau kita ambil positifnya dan jangan sampai terulang lagi akhirnya lost control tadi bablas, sehingga tidak baik, menjadi presiden buruk buat semuanya, termasuk di Mas Ketua. Maaf, saya salut bijak banget karena harus mengkondisikan semua ngerem, tapi ya di bawah ini kayak apapun jawaban itu memang harus sampai semuanya mengerti, paling tidak itu ya kedepannya akan kita perbaiki misalnya seperti itu. Dan tadi lebih wise lagi kalau tempatnya itu tadi menjadikan perhatian, jangan yang pasti akan menjadi perhatian publik. Ya tadi lain Bali, jangan Bali di saat seperti ini. Kalau masalah urusan pribadi jalan-jalan sendiri sih nggak masalah, itu bebas go ahead lah, mau kemana aja. Tapi di saat sangat-sangat miris sekarang, mungkin semua tahulah, kami terutama sebagai maknya MPB itu tiap hari nangis nyari duit loh, buat mereka bukan nyari solusinya bagaimana ini orang sakit karena nunggakan belum selesai, kita gedor di Pemda juga belum bisa menyelesaikan, dan sedangkan ini harus di rumah sakit seperti itu, tapi ada berita seperti itu walaupun ternyata sudah ada koordinasi. Nah, ini yang sangat sedih bagi kami, tapi ya untuk ke depan aja harus lebih baik semuanya. Mas Rudi mungkin lebih merangkul semuanya agar agak sense-nya ke masyarakat itu lebih tinggi, lebih besar rasa pedulinya. Terus satu lagi, kalau boleh masukan, tadi kan sudah disinggung sama Kang Yus, kalau tentang ada reses ada langsung diberitakan, tapi kunkernya tidak. Masukan dari kami, sebaiknya setiap ada kasus yang lagi rame, kasus apapun di lingkungan kita,
komisi masing-masing terjunlah gitu. Segeralah kepeduliannya juga besar, mungkin lebih diintenskan kepada di bawah, sering diajak ngobrol, arahan-arahan itu harus apa, karena memang semakin hari semakin banyak permasalahan, tapi semakin banyak yang tidak terselesaikan. Itu menurut kami masukan buat semuanya, teman-teman di Dewan ini, ayolah sekarang semakin aware, semakin peduli, semakin menjalankan yang menjadikan tupoksinya masing-masing itu, jangan memberikan kesan itu seperti tidak bekerja, walaupun kita tahu kerja, tapi mana gitu. Kita pengennya langsung real di masyarakat, tuntaskan masyarakat, permasalahan di masyarakat, bukan diwacanakan atau menjadikan tontonan. Itu terima kasih, mudah-mudahan menjadikan atensi. Mas Rudi, mohon maaf karena saya sayang sama Ketua Dewan, sayang sama teman-teman Dewan, agar ini menjadi semua menjadi lebih baik, jangan menjadikan tambah masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bunda Atik, Ketua Markas Bidang Bogor, yang sudah menyampaikan kritik konstruktif dan juga masukan-masukannya kepada anggota-anggota Dewan di Kabupaten Bogor. Di sini juga sudah hadir Bang Ray Rangkuti. Selamat siang, Bang Ray. Sudah bisa bergabung, alhamdulillah ya. Tapi, selamat siang, Bang Ray, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu narasumber kita yang keempat, yaitu Pak Soekarna dari Lembaga Studi Visi Nusantara. Bagaimana Pak Soekarna mencatat atau melihat isu kunjungan kerja ini. Silakan Pak Soekarna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Salam hormat Ketua Dewan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kang Rudi. Salam hormat juga pimpinan kami, Kang Denny selaku Direktur Lembaga Studi Pinus, dan pimpinan kami, Kang Yus, yang tadi sudah memaparkan banyak hal. Mungkin setelah tadi banyak penyampaian, ya saya hanya menambahkan saja. Nah, memang setiap kegiatan pun ada beberapa alasan, ya, baik itu alasan normatif maupun alasan objektif. Kalau secara alasan normatif, saya yakin memang anggota Dewan juga pasti akan lebih paham terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasti mereka menjalankan secara aturan-aturan yang berlaku. Alasan objektif, yang mana secara kenyataan, secara de facto, bahwa kondisi masyarakat kita ini sekarang ini memang dalam keadaan sulit. Ya, dalam keadaan sulit baik dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari maupun dari usaha-usaha yang kebanyakan mereka usaha-usaha kecil, ya, yang dulunya mungkin banyak mereka usaha di sekolah-sekolah, dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di kampus mereka usaha berjualan. Dengan kondisi sekarang, ya, banyak sekolah lewat online, lewat Zoom meeting maupun lewat Google Meet, sehingga usaha mereka juga otomatis berhenti. Sedangkan usaha mereka kebanyakan, kalau istilah di Bogor itu kokorecok, ya. Jadi hari ini dapat, hari ini langsung dipergunakan. Dengan kondisi ini, masyarakat sekarang itu lagi prihatin, ya. Nah, di sisi lain kemarin ada informasi bahwa ada kunjungan kerja, ya. Kunjungan kerja tapi ke Bali gitu kan. Sedangkan di Bali itu
image masyarakat sudah jelas kalau ke Bali itu banyaknya ya jalan-jalan kan gitu. Ya masyarakat awam ya terutama mungkin kemana ke Bali, wah itu mah jalan-jalan, udah pasti berpikir seperti itu. Makanya mungkin ada penekanan dari saya, alangkah baiknya pada saat mau melaksanakan kunker itu dilihat gitu. Kira-kira nih bila dijalankan akan ada efek apa terhadap masyarakat gitu kan, terhadap tanggapan masyarakat gitu. Contoh, kalau misalkan sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Ketua, kunjungan ke Banyumas tidak ramai, ya pasti tidak ramai. Tapi kenapa pas ada berita kunjungan ke Bali, ya kan? Nah tadi kunjungannya juga mengenai pariwisata. Kalau menurut saya pariwisata ke Bali juga di Bali kebanyakan laut, kalau di Bogor kebanyakan gunung gitu kan. Alangkah baiknya ya yang sekitar aja yang memang secara geografis hampir sama dengan Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Garut gitu kan, ada Kabupaten Tasik mungkin ya. Atau kalaupun mungkin harus tetap ke Bali, ya mungkin bisa aja dengan menggunakan teknologi gitu kan. Sekarang bisa Zoom meeting. Saya sendiri selaku dosen sudah 2 tahun lebih ini mengajar ya secara online. Ya sampai sekarang 2 tahun ini belum pernah ada pengajaran secara offline gitu. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan di kampus misalkan ada ada akreditasi, semua dilakukan secara online. Nah, saya berpikir pada saat memang kita membutuhkan studi banding dengan wilayah lain yang memang dianggap lebih baik daripada wilayah kita, ya silahkan saja gitu kan. Tapi gunakanlah teknologi gitu kan. Karena sekarang ini pemerintah sendiri, kampus-kampus, baik instansi-instansi juga memang sekarang banyak ya melaksanakan kerja secara WFH, ya kan. Tapi di sisi lain ini yang menjadi permasalahan sehingga timbul image dari masyarakat bahwa ini tadi ada yang namanya pelesiran gitu kan. Kenapa? Yang pertama tadi ya saya sampaikan bahwa ini kunjungan kerjanya ke Bali, sedangkan Bali itu image-nya di masyarakat awam itu adalah tempat wisata gitu kan, tempat jalan-jalan. Walaupun memang ke Bali dalam rangka tadi studi banding mengenai pengelolaan aset untuk wisata seperti itu. Yang kedua mungkin tadi transparansi yang seperti disampaikan Kang Yus tadi, tadi ditutup-tutupi akhirnya terbuka duluan oleh masyarakat sehingga ini menjadi bola liar kan gitu. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Ketua sudah jelas gitu kan. Memang setiap dewan DPRD maupun DPR pasti ada alokasi-alokasi, ada kegiatan-kegiatan, ada progres-progres untuk kegiatan kunjungan kerja. Tapi mungkin di sini yang penekan saya lebih peka aja terhadap sisi lain gitu, sisi masyarakat kita, ya, khususnya di Kabupaten Bogor. Sah-sah saja misalkan masyarakat dalam kondisi lagi sulit gitu kan, apalagi sekarang mungkin minyak saja dicari sulit gitu kan, nyari minyak aja berebut gitu kan. Terus orang dapat bantuan pangan non tunai itu BPNT, KPM itu harus ngantri di kantor pos gitu kan. Nah selama ini kan nggak pernah ada monitoring daripada daripada dewan itu sendiri gitu kan. Nggak pernah ada, dulu ada bantuan pemerintah untuk UMKM gitu kan. Tapi masyarakat yang pedagang asli yang usaha malah nggak dapat bantuan gitu kan. Itu nggak ada kontrol daripada dari dewan itu sendiri. Tiba-tiba ada berita ya kan kunjungan kerja ke Bali. Jadi sah-sah saja mereka berpikir atau berpersepsi bahwa mereka pelesiran gitu kan. Dan tidak ada manfaatnya untuk kepentingan daripada masyarakat. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk pembukaan. Selanjutnya mungkin bisa kita lebih interaktif lagi untuk diskusi. Tapi yang jelas saya hanya menambahkan saja karena tadi sudah sampaikan narasumber yang sebelumnya sudah jelas baik alasan secara normatif maupun secara alasan objektif. Itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukarna yang sudah menyampaikan bagaimana pandangannya terkait urgensi dari kunjungan kerja ini ya di tengah misalnya tadi persoalan-persoalan yang masih ada di masyarakat.
Terima kasih Pak Sukarno sekali lagi. Baik, sekarang kita beranjak ke narasumber kita yang terakhir, Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia. Sebetulnya bagaimana Bang Ray melihat program kunjungan kerja ini ya dalam misalnya skop level nasional ataupun tingkat daerah gitu di antara para wakil rakyat kita ini. Kan kepada Bang Ray Rangkuti. Terima kasih Bung Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan wabarakatuh. Seluruh rekan-rekan yang mengikuti webinar ini atau mungkin terlibat melalui tayangan YouTube dari PC Indonesia ya. Pertama, salam hormat saya untuk seluruh narasumber yang memberi pemahaman kepada kita tentang topik yang sedang kita perbincangkan ya. Yang kedua, saya kira saya nggak berbeda jauh dari rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Nah, cuman kesulitan kita itu kalau diskusi yang begini-begini ini nggak korek kadang-kadang karena di satu segi kita mendiskusikan soal etika, moralitas, macam-macam, tapi dijawab dengan pendekatan prosedural gitu. Kadang-kadang di situ tuh. Nah, jadi misalnya kita berbicara soal kepatutan, kepantasan itu kan bukan urusan prosedur ya, tapi akan dijawab dengan undang-undang membolehkan, perda membolehkan, aturan ini, aturan itu membolehkan. Tadi sebetulnya Bung Yus Fitriadi sudah menjelaskannya bahwa beliau tidak sedang mendekati persoalan ini dari aspek legal formal, tapi dari asal soal kepatutan alias etika dan moralitasnya gitu. Termasuk di dalam tentu saja adalah soal empatinya terhadap situasi yang tengah kita alami. Nah itu kadang-kadang yang membuat diskusi ini ya jalan sendiri-sendiri gitu. Di satu segi ya mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan itu berdasarkan pendekatan legal formal ya merasa tidak ada masalah gitu. Kan nggak ada aturan yang kita langgar. Kira-kira begitu ya. Sementara yang kritiknya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan sekarang ini seringkali terabaikan, seringkali kemudian nggak dipandang gitu. Selama prosedurnya dipenuhi, aturannya dipenuhi, maka ya kriteria moral etik itu sepertinya terlampaui. Karena apa gitu ya? Karena memang terlalu terlalu berbayang-bayang gitu. Misalnya soal definisi kepatutan itu apa gitu. Itu kan ya kita bisa berdebat lagi dalam situasi yang seperti ini patut apa tidak gitu. Nah, DPRD-nya merasa bahwa patut karena sudah dilegalisasi oleh aturan gitu kan. Meskipun mungkin ya tidak dilegalisasi oleh objeknya, nggak dilegalisasi oleh situasinya gitu. Yang penting prosedurnya ya terhati. Nah di situ kerumitannya sehingga seperti yang saya sebutkan tadi diskusi-diskusi begini ini berujung ya saling jalan sendiri-sendiri yang melalui pendekatan moral akan terus teriak-teriak, sementara pendekatan prosedur formal akan tetap jalan gitu. Dan oleh karena itu saya sih nggak terlalu yakin bahwa kritik hari ini akan menghentikan ya akan didengar dengan sungguh-sungguh untuk dijadikan acuan apakah bergerak atau tidak bergerak ya melangkah atau tidak melangkah ya 2-3 hari ini di masa yang akan datang untuk hal-hal yang sama lagi. Tadi Pak Rudi ya sebagai ketua DPRD menyebut dalam kurun 2 tahun ini ya anggota DPRD-nya nggak sempat keluar negeri ya saya kira ya karena memang keluar negeri juga sulit kan. Karantina dulu 14 hari, ya siapa yang mau? Pulangnya di karantina juga dulu 14 hari, siapa yang mau? Relatif hampir 1 bulan kita. Ya kan? Terbuang waktu hanya urusan soal ke luar negeri. Gitu. Sehingga bisa dipahami secara akal sebetulnya kalau ke luar negeri itu tidak dilakukan selama 2 tahun belakangan ini. Gitu. Nah, jadi apakah itu mengindikasikan bahwa di masa yang akan datang ya
kawan-kawan DPRD akan tetap selektif, ya, melihat, menimbang, itu saya sih nggak terlalu yakin gitu. Kenapa gitu ya? Pertama ya karena berbasis pendekatan, karena anggota DPRD itu ya basisnya prosedural formal, kan udah diatur di undang-undang, udah diatur di APBD, udah diatur di apa namanya itu peraturan pemerintah macam-macam dan seterusnya. Tadi misalnya menyinggung soal undang-undang Omnibus Law gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu diatur kok, tinggal dilaksanakan gitu. Itu alasan pertama tuh. Nah, yang kedua, ya budgetnya udah tersedia, biasanya begitu. Karena memang kan budget untuk ungker-ungker seperti itu kan memang sudah dibuat di APBD berjalan kan kira-kira. Jadi sayang kalau nggak kita pakai, ya, dan sebagainya. Itu alasan kedua tuh. Nah, alasan yang ketiga soal kemanfaatan. Nah, ini bermanfaat sekali dan seterusnya itu. Padahal ya kita tidak tahu sebesar apa manfaatnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya, ada aturan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, tapi malah nggak sempat-sempat diputuskan. Gitu. Sebaliknya ada undang-undang yang ditolak oleh masyarakat, ya, atau nggak terlalu dibutuhkan, tapi itu pula yang dijadikan dasar untuk misalnya melakukan kerja-kerja ke luar daerah atau ke luar negeri oleh anggota DPRD ataupun anggota DPR dan sebagainya. Nah, itu soal penting nggak penting itu kadang-kadang objektifikasinya itu tergantung pada perspektif siapanya gitu. Ya kan, kalau anggota DPRD merasa mungkin ya ini dalil yang cukup kuat untuk kita mengerjakannya segera karena memang ada kepentingan. Misalnya padahal di publiknya nggak begitu kuat arus untuk segera misalnya menerbitkan aturan itu. Termasuk ini misalnya soal aset-aset ini kan. Nah, apakah apa namanya itu ya, perda ini sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sudah sangat dibutuhkan gitu, atau sebetulnya tadi Mbak Atik misalnya ya, kita masih membutuhkan aturan lain yang sampai sekarang malah ya seperti tidak terlaksana, tidak tercipta, tidak terbuat gitu, sehingga ujung-ujungnya ya yang menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah itu bukanlah eksekutif, bukan legislatif, tapi masyarakat lagi, ya, mengakibatkan ada kecapean itu tadi kan, pernyataan Mbak Ati gitu. Jadi soal urgensitas dari aturan itu juga kadang-kadang ya subjektif ya, subjektifnya tergantung pada perspektif apa gitu. Tapi seringkali justru itulah yang jadikan alasan untuk melakukan yang kita sebut sekarang ini sebagai kunjungan kerja gitu. Itu faktor ketiga tuh. Nah, faktor keempat, kenapa saya mengatakan tidak ada jaminan nggak akan berhenti gitu. Ya melihat ininya aja sebetulnya ya, keumumannya gitu ya. Di seluruh ini kan bukan khas di DPRD Bogor saja kritik yang begini gitu ya. Tapi ya boleh disebut di banyak tempat ya di seluruh Indonesia ini hal-hal yang segini ini ya selalu jadi perdebatan gitu. Dan tapi tetap anggota DPR-nya jalan terus. Gitu. Ya kadang-kadang intensitasnya diturunkan, tetapi tidak dengan sendirinya meninggalkan ya aktivitas ini, kegiatan ini dan sebagainya. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Ya, sehingga dengan begitu ya dibutuhkan kerja-kerja yang lebih ekstra, yang lebih memungkinkan ya untuk apa istilahnya itu ya memperlihatkanlah atau apa istilahnya itu ya. Nah, prestasi-prestasi dan seterusnya itu gitu. Nah, sehingga dengan begitu kalau dilihat dari kultur itu tadi ya, dari gejala umum yang terjadi di seluruh Indonesia terkait dengan itu 4 alasan ini yang mengatakan bahwa saya nggak terlalu yakin bahwa hal-hal yang seperti ini akan berhenti di masa yang akan datang. Karena akan selalu ada penjelas, akan selalu ada pembedaran. Bahkan boleh jadi ya kalau sekarang misalnya jauh lebih tertib gitu. Sekarang ini kalau kita dengar tadi penjelasannya Pak Rudi ya, cuma 3 hari, hari pertama berangkat, hari kedua diisi full untuk kegiatan rapat-rapat di sana sini, hari ketiga langsung pulang gitu. Itu terdengar tertib lah ya, schedule-nya itu ya. Gitu. Tapi boleh jadi di masa yang akan datang lebih diabaikan gitu. Nggak seketat itu kan karena pengawasannya sekarang lagi
lagi kuat ya dari masyarakat gitu. Begitu terdengar berangkat kan tiba-tiba kawan-kawan dari Bogor langsung berteriak lah ya dan seterusnya gitu. Tapi seiring dengan itu ya pengawasan juga makin rendah dan seterusnya sebagainya itu ya belum tentu jadwal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu betul-betul terjadi juga pada kunjungan-kunjungan berikutnya. Jangan-jangan cuma bukan sama 3 hari tapi 4 hari, 5 hari dan seterusnya itu, ataupun tetap 3 hari tetapi ya ada rapat-rapat ya, tapi siapa yang rapat, siapa yang keliling-keliling yang kita nggak tahu ya. Itu yang umumnya ya terjadi yang saya katakan. Karena itu ya harus ada terus kemauan untuk memang melakukan pengawasan sehingga dengan begitu ya segala hal sesuatunya ya dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Saya sih berharap tadi kalau disebutkan oleh Bung Yus Fitriadi misalnya kesulitan mengakses ya hasil dan juga aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan terkait dengan kunjungan-kunjungan kerja ini gitu. Ya sebetulnya kita punya contoh yang elegan yang kadang-kadang kalau ada contoh elegannya malah nggak dicontoh gitu. Anggota DPRD-nya gitu ya. Soal yang beginian gitu. Nah, contoh elegan itu kan misalnya pernah dilakukan oleh Saudara Ahok dulu sewaktu beliau menjadi anggota Komisi 2 DPR gitu ya. Jadi berapa yang diterima, berapa yang dibelanjakan, apa saja aktivitasnya selama misalnya kunjungan kerja atau kunjungan ke luar negeri itu setiap hari bisa kita baca di dalam laporan-laporan dirinya. Nah sekarang ya mungkin kalau saya dengar tadi Bung Yus rasanya nggak perlu sehebat itulah kan kira-kira gitu ya. Apalagi sekarang kan sebetulnya medianya jauh lebih tersedia gitu. Kan tinggal pakai vlog, tinggal pakai ya Instagram, tinggal pakai ya macam-macam lah ya medianya, bahkan YouTube, bahkan mungkin ini dan begitu banyak media yang bisa menggambarkan aktivitas mereka per harian gitu, bahkan bukan harian, per jam juga bisa gitu. Seperti dulu yang saya sebutkan tadi dilakukan oleh Ahok gitu ya, bahkan Ahok juga melakukannya waktu beliau masih jadi anggota sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, jelas detail ketika kunjungan ke Hong Kong jam sekian dengan data-data yang bisa diverifikasi dan seterusnya. Nah, tapi itu memang tidak perlu menjadi kebijakan di lingkungan DPRD gitu ya. Karena yang sebetul itu ya memang lebih didorong merupakan inisiatif dari anggota masing-masing gitu. Nah, tidak perlu ada misalnya aturan DPRD yang menyebut harus membuat laporan dengan begini-begini, enggak gitu. Itu lebih pada inisiatif pribadi-pribadi. Nah, karena ya itu juga menunjukkan kepada kita kalau itu menurut saya dilakukan setidaknya ya akan memberi efek yang lebih positif pada kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD ke daerah. Karena kita bisa lihat langsung bukan hanya laporan harian, apalagi laporan umum ya. Jadi kan laporan umum, laporan harian, bahkan seperti yang laporan per jam itu ada. Ini jam sekian dengan data dan seterusnya. Nah, kalau misalnya anggota DPRD yang sekarang melakukan yang disebut dengan kunjungan kerja itu berinisiatif melakukan hal-hal yang seperti itu, karena nggak sulit sebetulnya kan, mereka juga ya dikawanin oleh staf ahlinya masing-masing ya, gitu ya, tinggal ya diberi tugas untuk melakukan itu gitu. Ya mungkin itu dapat setidaknya ya menekan kritik, tapi sekaligus mendidik masyarakat bahwa apa yang mereka curiga itu sebenarnya nggak dilakukan, nggak terjadi gitu. Nah itu ada yang kedua, yang terakhir, saya agak tergelitik juga soal istilah kunjungan kerja ya, meskipun mungkin di redaksi aturan ya, entah itu di undang-undangnya maupun di aturan turunannya memang disebut dengan kunjungan kerja. Tadi kalau saya dengar penjelasannya Pak Rudi, kunjungan kerja itu berkaitan dengan pengawasan gitu. Sementara kan kalau yang sekarang ini kunjungan kerja berkaitan dengan legislasi ya, pembuatan aturan yang terkait dengan pengelolaan aset-aset daerah di wilayah di bidang pariwisata kira-kira gitu. Nah, kalimat kunjungan kerja itu apakah tepat ya disangkutkan ke situasi ini atau sebetulnya ada istilah lain yang bisa dipergunakan untuk menunjukkan aktivitas ini?
Sebab kalau kita baca, saya dengar tadi penjelasannya Pak Rudi, lah itu kaitannya dengan pengawasan gitu. Misalnya Bupati melakukan kunjungan kerja ke Banten, DPRD nggak percaya tuh, benar apa enggak? Maka diutuslah sebagian anggota DPR itu melakukan kunjungan kerja membuktikan apakah, ya misalnya begitu tuh, itu kunjungan kerja namanya dalam konteks pengawasan gitu. Tapi memang ada kunjungan kerja yang diamanahkan oleh aturan kita itu berkaitan dengan hubungan antar lembaga. Ada. Misalnya anggota DPR atau DPRD itu pergi ke DPRD di sana itu dalam kerangka menjalin hubungan kerja. Ada juga gitu. Tapi ada juga apa namanya itu ya, kewenangan anggota DPRD itu ya yang dijadikan dalam kerangka diplomasi, itu juga dikenal. Itu istilah yang dipergunakan juga disebut dengan hubungan kerja gitu. Tapi kalau konteksnya legislasi seperti yang sekarang ini, ya saya tidak tahu, mungkin perlu kita lacak kembali apakah sebetulnya tepat dikategorikan sebagai kunjungan kerja atau seperti yang agak lazim dipergunakan oleh anggota DPR tingkat nasional adalah studi banding gitu. Nah, jadi studi banding itu adalah satu kegiatan resmi yang dinyatakan di dalam undang-undang juga, ya, tapi tidak dikategorikan sebagai kunjungan kerja. Itu kan kira-kira adalah 3. Ada namanya reses, ada namanya kunjungan kerja, dan ada namanya studi-studi yang bisa dilakukan. Studi itu dibolehkan di undang-undang, di aturan memang. Studi-studi itu diperkenankan ya di aturan, nggak ada masalah. Nah, cuman apakah itu bagian dari yang disebut dengan kunjungan kerja atau ya yang disebut dengan studi banding dalam kerangka pembuatan legislasi. Nah, sebab mungkin implikasinya akan berbeda. Kalau misalnya kita menyebut itu kunjungan kerja, ya tentu kan kita pertanyakan hasil kunjungan kerja itu apa. Gitu. Nah, masa hasil kunjungan kerja itu produk legislasi, itu kan misalnya gitu ya. Tapi kalau disebut studi banding, ya produknya adalah hasil tertulis dalam bentuk ya itu tadi pembuatan regulasi. Nah, itu sedikit sih sebetulnya untuk lebih melihat kembali ya penggunaan diksi-diksi ini dalam kerangka mengkategorikan aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan oleh anggota dewan. Nah, terakhir kawan-kawan sekalian, saya terus terang senang kalau anggota masyarakatnya begini. Memang harus dikawal terus ya, yang situasi-situasi yang kayak begini. Karena kalau tidak ya itu yang saya sebutkan tadi, asumsi saya ini nggak akan menurun, ini akan tetap menggejala sampai 2024 yang akan datang. Karena metode ya pendekatan yang berbeda itu ya, mengakibatkan ya, jalan sendiri-sendiri ya masyarakatnya melihatnya dari aspek etik itu, sementara anggota DPRD-nya melihat dari aspek legal formal ya nggak ya jalan tujuannya sama tapi itu ya dengan jalan yang berbeda-beda kira-kira gitu. Nah, masalahnya di kita di Indonesia ini merasa bahwa demokrasi itu sekedar urusan legal formal itu. Pas abangnya bayi besar, abang bilangnya, wow, sempurna. Ada apa ya? Nah, itu kesulitan kita itu karena ya, banyak politisi kita memaknai demokrasi itu sebatas urusan legal formal gitu. Itu yang saya sebut sebagai pendekatan minimalis ya dalam demokrasi. Yang penting nggak melanggar aturan, nggak melanggar perbuatan. Padahal aturannya sendiri sebetulnya melanggar nurani bangsa gitu kan. Ya, aturannya itu memang sengaja dibuat untuk melanggar nurani bangsa dan seterusnya itu. Jadi ya itu yang saya kategorikan sebagai kelompok politisi penganut paham demokrasi minimalis. Yang penting nggak melanggar. Dalam konteks itulah ya kategori-kategori moral, kategori-kategori etika itu seperti nggak dikenal gitu. Kalau kita berbicara sepatutnya akan dijawab dengan aturan membolehkan. Jadi seolah-olah aturan itu jauh lebih tinggi dibanding kata sepatutnya, kata sebaiknya itu. Nah, itu yang saya sebut sebagai ya penganut paham demokrasi minimalis ya. Yang bagi mereka yang penting itu tidak melanggar aturan sekalipun
ya tidak terlalu pas dalam aspek etik maupun moral. Itu dari saya, Bung Firman. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit tambahan pemanasan bagi diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia yang telah menyampaikan poin-poin menarik tadi. Sebetulnya bagaimana misalnya perspektif prosedural kadang-kali tidak bertemu dengan perspektif etik dan moral gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah banyak tadi disampaikan oleh para narasumber poin-poin catatan penting. Sekarang saya barangkali persilakan lagi kepada Pak Ketua Dewan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali. Saya persilakan Kang Rudi. Baik, Kang Firman, atur nuhun. Jadi saya terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya buat rekan-rekan media. Kita laporan kinerja kita yang utama secara harian kita laporkan banyak dibantu oleh rekan-rekan media. Kritik, saran, dan masukan juga banyak kita dapat dengan rekan-rekan media. Kita berharap ke depan kita bisa bersinergi jauh lebih baik lagi. Kondisi sekarang sudah sangat baik, ke depan mudah-mudahan bisa sangat lebih baik lagi. Dan tentunya kami berada di lembaga DPRD Kabupaten Bogor, diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya terwakili hari ini dengan saya bertemu dengan para tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh sosial dalam diskusi hari ini. Dan sedikit mungkin saya menjawab yang dari Kang Yus, dari Bu Atik, dari Pak Soekarna, dan tentunya terakhir dari Kang Ray, sangat bermakna buat kami. Kami berterima kasih atas saran, atas kritik, atas masukan, dan tentunya ini harus menjadi evaluasi buat kami, lembaga kami khususnya di Kabupaten Bogor. Dan saya pun menyampaikan, saya pastikan bahwa 54 anggota DPRD Kabupaten Bogor bersama-sama dengan saya selama 2 tahun 6 bulan sudah berupaya cukup maksimal. Semoga ke depan akan lebih maksimal lagi. Dan pepatah dari Kang Yus itu selalu menyampaikan kepada saya, jadi tidak ada prajurit goblok, yang ada jenderal tolol. Nah, jadi saya selaku memimpin lembaga ini tentunya saran dan masukan dari para tokoh tadi, dan saya harus banyak belajar nih sama Bang Ray nih. Jadi ilmunya luar biasa, dan pepatah Kang Yus saya pakai ya. Jadi saya selaku memimpin lembaga DPRD tentunya betul seperti Kang Ray tadi sampaikan, asas kepatutan, kepantasan, asas kewajaran, aspek sosial harus kita betul-betul perhatikan, dan ini menjadi bahan evaluasi buat saya memimpin lembaga DPRD Kabupaten Bogor. Dan saya pun menyampaikan dari 7 fraksi, 9 partai yang ada di DPRD Kabupaten Bogor, anggota DPRD yang sudah diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor sudah berupaya secara maksimal, dan tentunya saya memimpin lembaga harus memperbaiki sistem yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas saran, kritik, masukan, dan tentunya saran kritik hari ini sangat membangun, sangat konstruktif, dan saya izin untuk terus bersinergi, berkolaborasi. Saya belum pernah ini sowan ke tempat Kang Ray. Saya butuh banyak saran, butuh banyak masukan untuk ke depan kita bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi. Mungkin itu Kang, atur nuhun. Baik, terima kasih Pak Ketua Dewan Kang Rudi Sumanto yang sudah hadir dan menjadi narasumber pada topik diskusi kita siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah banyak poin-poin catatan penting, baik kritik, masukan, dan juga apresiatif juga dalam topik diskusi kita hari ini. Dan mohon maaf karena barangkali keterbatasan waktu, kita sudah sampai pada sesi akhir diskusi kita hari ini.
Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para narasumber, Pak Ketua Dewan, Pak Rudi Sumanto, Pak Yusfi Triadi dari Yayasan Visi Nusantara Maju, Pak Soekarna dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Bunda Atik Yuli Setnewati dari Markas Pujuang Bogor, terima kasih Bunda, dan juga Bung Rerang Putih tentu dari Lingkar Madani untuk Indonesia. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber pada diskusi publik Lembaga Studi Visi Nusantara siang hari ini, dan tentu Lembaga Studi Visi Nusantara akan terus menjalankan perannya tadi sebagai kontrol sosial barangkali begitu ya, dan juga akan tetap konsisten juga memberikan masukan-masukan, kritik dan juga poin-poin apresiatif tentu saja dalam isu-isu yang lain, dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam topik-topik webinar atau diskusi publik yang berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam forum ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.